Ya. Coba diulang kembali Rama, apa itu organisasi? Kelompok orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Iya, bentar. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, seperti biasanya Ibu bacakan kembali tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi cuma di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan contoh organisasi di luar dari sekolah dan masyarakat, Ya, masyarakat itu contoh besarnya adalah PKK, RT, RW. Sekolah deh kan? RT itu rukun tetangga, RW itu rukun warga yang ada di desa. Makanya biasanya ada yang dikenal dengan PKK, PKK, biasa tanam-tanam toga, tanaman hias yang ada di desa. Iya. Kalau yang di sekolah, contoh organisasi di sekolah itu ada beberapa juga, yaitu ada UKS-nya, ada OSIS-nya, ada pramukanya, dan ada apa lagi? Organisasi di dalam ada ibu wali kelasnya, ada siswanya. Siswa itu siapa? Ada bendaharanya, wakil ketuanya, ketua kelasnya. Nah, itu yang di dalam kelas. Masih ingat tak? Iya. Di sini ibu akan memberikan beberapa contoh organisasi di berbagai bidang. Pertama itu adalah di bidang kemasyarakatan. Yang seperti ibu sebutkan tadi ada PKK, ada RT, dan ada RW. Ya, itu di bidang kemasyarakatan. Ada juga organisasinya di bidang formal. Nah, organisasi bidang formal itu sudah dijelaskan kemarin tentang pemerintahan, perusahaan besar, dan universitas. Tetapi yang dibahas hari ini cuma bidang kemasyarakatan dan bidang organisasi sekolah. Nah, dari 4 yang ibu sebutkan ini, organisasi mana yang sudah kalian ikuti? Iya, pramuka. Nah, organisasi pramuka ini sudah kita ikuti dari kita masih di usia. Ada tidak organisasinya ini? Ada. Coba angkat tangan sama ketua kelasnya. Nah, berarti di organisasi kelas itu ada ketua kelasnya bernama Rama, wakil ketua kelasnya. Nah, terus bendaharanya. Iya. Di dalam organisasi itu ada tidak anggotanya? Ada. Karena setiap organisasi itu harus dilengkapi dengan anggotanya. Iya. Jadi sisanya itu adalah anggota. Di dalam organisasi kelas ini berarti ibu guru sebagai apa? Iya, wali kelas dalam kelas 5 ini. Jadi di sini di bidang organisasi sekolah kita sudah diajarkan tentang bagaimana kita memimpin satu organisasi. Apa tujuannya? Agar kita kenapa? Selain itu, selain mampu bekerja sama, mengajarkan diri kita apa? Menjadi seorang yang lebih berani memimpin suatu organisasi. Iya, bermental
kami mengerti atau tidak. Jadi ibu bagi ini kertas evaluasinya, maka ada pertanyaan di dalamnya, dijawab dengan benar. Karena setelah ini ibu akan masuk lagi ke kelas 4 untuk memberikan materi di kelas 4. Siap? Siap. Konsentrasi. Jawab dengan benar sesuai apa penjelasan. Silakan dibaca apa semua yang sudah ibu jelaskan tadi sesuai pertanyaan di lembar kerja siswa tersebut. Jadi tidak ada yang saling memberitahu dan tidak ada saling mengajak temannya. Nah, jadi sesuai kemampuannya ya. Bisa tidak? Bisa. Nah, jadi dipelajari kembali apa yang ditanyakan di lembar kertas tersebut. Dibaca Sarwa. Nah, ibu masuk dulu di kelas 4, setelah itu ibu kembali lagi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, hari ini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Ya, di dalam pelajaran bahasa Indonesia selalu ibu sudah terapkan setiap harinya itu kita literasi karena itu penting bagi siswa-siswa yang belum lancar baca, Nah, jadi di sini ibu tanyakan dulu. Siapa yang tidak hadir? Apa keterangannya? Sakit. Baiklah, yang lain sehat-sehat? Alhamdulillah. Jadi kita mulai materinya. Ibu mengingatkan materi sebelumnya tentang ejaan yang disempurnakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang ingat? Nah, siapa yang ingat? Kalau ejaan yang benar untuk kata oto, kalau kamu maunya oto itu biasanya apa disebut kalau dalam Kamus Indonesia itu oto itu? Mobil. Nah, itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menulis pengumuman bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaannya. Jadi tujuannya kita adalah siswa mampu menuliskan pengumuman. Kira-kira sebentar kalau ibu kasih tugas membuat pengumuman, bisa tidak? Bisa. Ya. Tuliskan pengumuman ya. Contoh pengumumannya seperti ini. Disampaikan kepada seluruh siswa kelas 1 sampai 6 bahwa pada hari Senin akan dilaksanakan lomba cerdas cermat. Nah, itu contoh pengumuman yang menggunakan ejaan yang benar. Nah, bisa dipahami. Selain itu, selain contoh pengumuman seperti ini, banyak contoh pengumuman lagi yang berkaitan dengan musibah, yang berkaitan dengan pendidikan. Selain ini seperti yang ibu tuliskan selain ini. Jadi kalau kalian semua menuliskan di lembar kerja siswa sebentar, tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak tepat seperti kata pergi diganti kata pergi. Nah, misalkan ya, kalau ada sebentar penulisan pengumumannya itu menggunakan ejaan yang tidak tepat, berarti tidak sesuai dengan penulisan daripada pengumuman. Bisa dipahami? Bisa. Bisa tidak? Bisa.
menggunakan ejaan yang benar. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Oke. Ya, ini evaluasi sebagai bentuk evaluasi. Ini di sini Ibu inginkan kalian membuat pengumuman berdasarkan hasil pemikiran kalian. Terserah. Pengumuman tentang musibah, pengumuman tentang orang sakit, atau pengumuman tentang lomba, silahkan. Ada contoh di LKS tersebut sebagai acuan kalian untuk menuliskan kembali sesuai kalimat dan ejaan bahasa yang benar yang kalian tuliskan di kertas tersebut. Bisa? Bisa. Iya, silahkan dikerjakan dan Ibu akan melihat nanti hasilnya siapa-siapa saja anak yang mampu menuliskan kembali pengumuman di LKS tersebut. Ya, silahkan dikerjakan. Setelah ini, sebelum Ibu mengumpulkan hasil evaluasi, Ibu akan kembali lagi dulu ke kelas 5 karena kelas 5 sudah mengerjakan LKS-nya. Setelah itu Ibu akan kembali lagi ke kelas 4. Siap? Siap. Bagaimana evaluasi yang diberikan? Sudah dikerjakan anak-anak? Nah, boleh dikumpulkan? Boleh. Iya, dari hasil evaluasi yang sudah Ibu berikan, ternyata banyak yang dipahami yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bertepuk tangan dulu. Iya, di sini Ibu lihat evaluasi lembar kerja yang diberikan kepada Rama Pratama, ternyata banyak benarnya. Jadi setelah Ibu teliti dengan baik, hanya ada beberapa orang yang lembar jawabannya ya sudah hampir mendekati benar. Jadi kesimpulan materi hari ini tentang organisasi di bagian bidang kemasyarakatan dan sekolah, Ibu rasa sudah menuju tujuan yang kita pelajari. Sebagai penutup, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Semoga materi hari ini dimanfaatkan dengan baik dan dipelajari di rumah, kurangi bermain, dikerjakan PR dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ada selesai lembar kerja siswanya? Ya. Kira-kira benar itu tulisannya? Ya, coba Ibu cek satu persatu. Apakah benar jawaban LKS-nya? Pengumuman yang dibuat Hafiza sangat baik bahasanya. Dia menyampaikan tentang pengumuman mengenai musibah yang terjadi di desanya. Nah, jadi di sini kalimatnya sudah benar. Jadi yang lainnya serta Ibu lihat, alhamdulillah sama seperti Hafiza. Berarti materi pengumuman yang Ibu sampaikan tadi jelas atau tidak jelas? Jelas. Dimengerti? Mengerti. Penggunaan ejaan yang bagaimana? Sesuai apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agar sebelum Ibu akhiri materi Bahasa Indonesia tentang pengumuman, Ibu simpulkan bahwa materi hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan kalimat dan kata yang benar sesuai Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kita diajarkan menggunakan ejaan yang tepat agar kita menggunakan bahasa tersebut lebih tertata dengan baik dan pengucapannya lebih sempurna dan mudah dimengerti. Dipahami sampai di sini? Nah, jadi sebagai bahan belajar di rumah, Ibu kasih tugas PR-nya secara lisan. Tidak perlu Ibu tuliskan di lembar kerja lagi, tetapi kalian ingat saja PR-nya adalah menuliskan kembali pengumuman
di rumah ini terserah apa temanya, yang penting pemberitahuan mengenai apa saja. Dibebaskan. Bisa? Bisa. Nah, nanti ibu periksa lagi. Siapa tahu ada yang lebih baik lagi cara penyampaiannya. Nah, ibu akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa sebagai penutup untuk kita kembali ke rumah. Jadi berdoa dimulai. Jika perjalanan dari sekolah ke rumah datang dengan selamat dan bermanfaat, hari ini ibu ucapkan terima kasih.